Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya berikut ini berjudul Rumah Ibadah Sarang Penyamun. Ini adalah sebuah catatan refleksi saya atas Injil Lukas, pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ, katanya. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kata-kata inilah yang akan menjadi topik permenungan dalam tayangan kali ini. Nah, saudara-saudari, Yesus menjumpai sebuah praktek beragama atau praktek beriman yang amburadul. Agama atau iman dijadikan sebagai lahan bisnis, dijadikan sebagai lahan politik. Agama hanya menjadi dalil pembenaran dan bukan lagi menjadi kebenaran itu sendiri. Kitab suci sering dijadikan rujukan. Nama Allah selalu didengung-dengungkan, disebut-sebut, tetapi semua hanya untuk pembenaran keinginan, hanya untuk pembenaran kepentingan. Ketika Yesus menyebut rumahku adalah rumah doa, maka ini sebenarnya menyiratkan sebuah maksud. Hakikat dari agama adalah rumah doa. Ketika kita menyebut doa, itu berarti menyatakan tentang relasi dengan Allah. Agama sejatinya adalah wadah untuk berelasi dengan Allah. Agama bukan wadah kepentingan politik, apalagi kepentingan bisnis. Ketika agama dijadikan sebagai lahan bisnis, sebagai lahan untuk kepentingan, disitulah kita menjadikan agama sebagai sarangnya penyamun. Nah, saudara-saudari, setidaknya ada dua tujuan mengapa kita harus dan mengapa kita wajib berelasi dengan Allah. Pertama-tama, agar karakter-karakter Allah juga menjadi karakter dari diri kita. Semakin sering wajah kita hadapkan kepada Allah, maka karakter kemanusiaan kita akan memiliki wajah karakter ilahi. Tetapi pertanyaannya adalah, seperti apa karakter Allah itu? Disinilah kita berbicara mengenai relevansi kekristenan. Allah di dalam kekristenan bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang misterius. Rujukan tunggal perihal Allah di dalam kekristenan adalah pribadi Yesus Kristus. Dari Kristus itulah kita mengenali seperti apa dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Pendekatan satu-satunya terhadap Allah di dalam kekristenan adalah Yesus Kristus. Ketika berbicara mengenai seperti apa karakter Allah, maka kita menunjuk pribadi Yesus Kristus. Tujuan kedua mengapa kita perlu berelasi dengan Allah adalah agar kita memiliki dasar spiritualitas di dalam hidup ini, agar terbentuk religiositas di dalam diri kita. Tidak sedikit orang yang berpikir tidak perlu beribadah, tidak perlu berdoa, tidak perlu ke gereja, yang penting berbuat baik. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita mampu tetap konsisten dan tetap setia dalam kebaikan, namun tanpa Tuhan? Tidak sedikit orang yang bekerja hebat, tetapi ketika dikritik sedikit, mundur, bahkan menghilang. Dicuekin sedikit, tidak dianggap sedikit, langsung loyo dan pergi. Tidak pernah ada kebaikan yang sungguh-sungguh benar jika kebaikan itu dijalani dalam keterpisahan dengan Allah. Relasi dengan Allah, itulah yang memberi kita roh untuk melakukan karya-karya di dalam hidup ini. Selanjutnya adalah, tentu saja relasi itu mengandaikan komunikasi. Saya seringkali berpikir, kita jangan selamanya melempar pernyataan pada Allah, tetapi kita tidak pernah mempertanyakan. Misalnya, kita selalu berhenti untuk menyatakan maksud dan kepentingan, tetapi kita tidak pernah mempertanyakan maksud dan kepentingan itu di hadapan Allah. Contohnya, Tuhan, tepatkah jika aku atau jika kami seperti ini? Tuhan, apakah hal ini seturut dengan kehendak-Mu atau tidak? Agama yang tidak mewadahi penganutnya untuk mempertanyakan dirinya sendiri di hadapan Allah adalah agama yang akan menyumbang paling banyak penyamun di dunia ini. Agama yang tidak menarik penganutnya untuk mempertanyakan dirinya sendiri, mempertanyakan kepentingan dan mempertanyakan setiap kehendak
Agama yang tak pernah dengan rendah hati meninjau kembali ruang-ruang pemahaman dan pengajaran adalah agama yang membiarkan dirinya menjadi sarang penyamun. Nah, saudara-saudari, seperti apakah orang-orang yang terkategori sebagai penyamun itu? Orang yang merasa paling tahu tentang agama, yang merasa paling benar tentang beriman, yang merasa paling berhak masuk surga, mereka yang merasa paling tahu mengenai Allah. Apakah kita juga bagian dari kelompok ini? Orang yang menyempitkan iman bahkan mengkerdilkan Allah seukuran tempurung kepalanya sendiri, dan dengan ukuran itu mengadili dan menghakimi orang lain, menghalangi orang lain untuk mengenal dan untuk menyembah Allah. Apakah kita termasuk golongan ini? Orang-orang sombong yang berpikir dan menyuruh orang lain untuk bertobat, sementara mereka sendiri tak sadar bahwa mereka sedang membangun kubangan dosa. Apakah kita bagian dari golongan ini? Orang-orang yang menjual nama Allah untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Allah hanya dijadikan sarana dan bukan sasaran. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Orang yang beriman, beragama, tetapi rancangan-rancangan hidupnya tidak pernah dikonsultasikan di hadapan Allah. Sebab orang ini menjadikan keinginannya sebagai standar kebenaran. Ini adalah kelompok penyamun. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Orang-orang yang lebih banyak menuntut daripada berkorban, yang lebih memaksakan kehendak daripada berserah diri. Apakah kita termasuk dari golongan ini? Orang-orang yang demikian atau begitu cepat memprotes apa yang sedang Allah proses di dalam hidupnya. Apakah kita termasuk golongan ini? Orang-orang yang menjadikan agama, menjadikan iman bagian dari bisnis, artinya hanya untuk tercapainya keinginan-keinginan sendiri. Terlihat dari doa-doa yang berseberangan dengan harapan Kristus. Di depan Yesus yang tersalib, tetapi isi doanya menolak untuk mengalami salib. Berteriak darah Yesus, tetapi isi doanya menolak untuk berdarah seperti Yesus. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Orang-orang tinggi hati yang sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengampuni, sulit untuk rendah hati. Katanya pengikut Kristus, Kristus itu mengampuni, tetapi kita tinggal dalam dendam yang berkepanjangan. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Orang-orang yang memiliki rancangan-rancangan kejahatan di dalam hatinya, mudah tersaingi dan iri hati, berhasrat untuk menyingkirkan orang lain, dan tak sudi melihat orang lain lebih dari dirinya. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Orang yang tidak memiliki cinta di dalam dirinya, sehingga mentalitasnya minimalis, apa adanya, malas, diam, tidak kreatif, masa bodoh dengan keadaan, dan lambat untuk berubah. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Orang-orang yang berpikiran, yang penting saya nyaman, tidak peduli orang lain menjadi tidak aman karena kenyamanan saya. Apakah kita juga termasuk dalam golongan ini? Nah, saudara-saudari terkasih, inilah beberapa gambaran atau indikasi kelompok penyamun yang beragama itu. Saya berharap siapapun Anda, apapun agama dan apapun gereja Anda, mari kita berjuang bersama agar agama, agar gereja kita menjadi rumah kita untuk berelasi dengan Allah, dan bukan menjadi ladang kepentingan, apalagi menjadi wadah untuk kumpulan para penyamun. Tuhan Yesus memberkati kita semua.